Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Haqqul Mubin Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu As-Sadiqul Wa'dil Amin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Thumma amma ba'd Jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin Jemaah salat maghrib Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih mendapatkan kesempatan, kesehatan dan juga berbagai nikmat yang lainnya sehingga di saat ini walhamdulillah kita masih dapat melaksanakan berbagai aktivitas penghambaan diri, aktivitas ibadah yang merupakan maksud dan tujuan Allah Ta'ala menciptakan keberadaan kita di permukaan bumi ini. Salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua, qudwah uswatun hasanah pada seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Hendaklah meneladani dan mencontoh beliau. Kemudian di kesempatan petang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya terkait dengan beberapa kesalahan atau kekeliruan yang biasa terjadi di bulan Ramadan dari tahun ke tahun. Dan terkadang kesalahan atau kekeliruan tersebut terjadi di sebuah daerah, di sebuah kota atau di sebuah kabupaten, sementara di tempat yang lain tidak demikian. Maka yang saya sebutkan insyaallah ta'ala adalah yang pernah saya alami atau yang pernah saya lihat secara khusus di kota Palopo dan secara umum di Sulawesi Selatan. Kesalahan yang berikutnya bahwasanya kaum muslimin itu tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin tidak memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Terkadang kita melihat kaum muslimin di luar Ramadan dan masuk Ramadan hampir tidak ada perbedaan. Bahkan lebih parah masuk Ramadan lebih sedikit ibadahnya. Hampir seluruh waktu digunakan untuk sleeping down, untuk tidur. Kalau sebelumnya di luar bulan Ramadan mungkin habis zuhur masih sempat baca Quran, masih sempat bekerja dengan sesuai aktivitas masing-masing. Ini tidak, full digunakan untuk tidur. Alasannya apa? Ya, alasan pribadi, mungkin capek, lagi puasa dan seterusnya. Ada pula alasannya itu karena puasanya orang, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu berasal dari hadis yang maudhu, hadis yang tidak benar, tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sisi yang lain, kaum muslimin masuk bulan Ramadan, awal Ramadan sampai 10 Ramadan penuh. Ini hampir rata di kota Palopo. Bahkan mungkin di Sulawesi Selatan secara umum. Kemungkinan juga di daerah yang lain.
Kadang beberapa masjid menyediakan tenda khusus. Kenapa? Jemaah membludak yang tidak pernah muncul batang hidungnya. Ya, paham maksudnya? Bukan pesek. Yang tidak pernah muncul batang hidungnya, tiba-tiba muncul semua. Wah, ini dari mana ini semua? Malam pertama. Iya, langsung hampalkan sajadah paling depan. Dengan sajadah yang paling lebar. Tidak mau sajadahnya diinjak. Iya, kadang dia sengaja lambat datang, sajadahnya duluan hadir. Iya. Dan dikasih label don't disturb. Ya, jangan diganggu tempat itu. Nah, awal Ramadan, 10 Ramadan demikian, full. Seiring berjalannya waktu, hilang satu persatu. Hilang satu persatu. Jemaah real dari suatu masjid, kalau mau lihat jemaah realnya, lihat subuhnya. Itu jemaah real itu. Itu jemaah asli. Kalau duhur mungkin banyak musafir, pendatang, orang lewat, dan seterusnya. Maghrib juga demikian. Kenapa banyak maghrib datang? Buka puasa gratis. Iya tuh? Iya, kan tiap masjid menyediakan. Mumpung. Iya, tidak keluar lagi biaya. Makanya banyak itu maghrib. Nah, tidak ada masalah. Iya. Itu salah satu bentuk kebaikan di dalam bulan suci Ramadan, menyediakan buka puasa. Nah, seiring berjalannya waktu hilang satu persatu. Nih ya, puncak kehilangan kita terhadap kaum muslimin itu kapan? 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, iya, protokol sudah mulai diganti. Nih ya toh, sudah yang biasa protokol sudah tidak ada lagi. Nah, masing-masing punya pemikiran lain-lain. Ada yang memikirkan rumahnya belum dicat. Ibu-ibu di belakang kalau biasanya ikut sholat tarawih, yang dia pikirkan bagaimana kue lebaran nanti. Sambil dia pikirkan anak-anaknya bisa dipakai baju baru apa tidak. Iya. Belum lagi yang lain. Zakat. Dan segala macam yang lainnya. Nah, itu biasa dijadikan alasan. Nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Capek mengecat. Capek tanam bunga. Ya. Iya. Sebab dia ingin pemandangan indah depan rumahnya. Padahal bisa bangun tukang taman disuruh tanam sendiri sambil diawasi atau dipasang CCTV. Nggak usah dia turun tangan. Mau mengecat, kalau saja tukang cat. Ya, kasih bagiannya. Yang punya skill, punya kemampuan bagian itu. Jangan merasa hebat sendiri. Tidak biasa mengecat, tiba-tiba jadi tukang cat. Hasilnya apa? Nah, karena tahu balambal lagi. Iya, tapi karena tidak kelihatan kalau punah kebo. Nah, jemaah sekalian, hal-hal yang seperti itu bisa dipersiapkan sebelum masuk Ramadan. Bahkan itu jauh lebih baik. Kalau tidak disiapkan sebelum Ramadan, setelah Ramadan siapkan. Contoh saja, pakaian, sarung, songkok apa masuk Ramadan mahal itu. Iya tuh. Iya. Sebelum Ramadan tidak seberapa. Dan itu pengalaman pribadi saya. Beli sarung 30.000 dapat, bagus. Masuk 10 akhir Ramadan 50.000 tidak mau kurang. Satu hari pasca lebaran 25.000 nak kasih ki. Mending sudah lebaran kita beli. Ini mau dipakai lebaran. Sebelum Ramadan beli memang. Sebelum Ramadan cat memang itu rumah. Sebelum Ramadan pesan memang itu kue tempat catering. Sehingga kita masuk Ramadan memang fokus untuk ibadah. Tidak pusing dengan segala macam itu. Iya. Tidak pusing dengan segala hal tersebut. Padahal di 10 akhir Ramadan, disitulah puncak keistimewaan bulan Ramadan. Di situ puncak keistimewaan bulan Ramadan. Di situ ada satu malam ya. Satu malam yang Allah sebutkan khairum min alfi
min alfi syahr. Malam tersebut jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya, amalan kebaikan yang kita lakukan di malam tersebut itu jauh lebih baik dibandingkan kita lakukan di 62 tahun tambah 3 bulan tanpa adanya Lailatul Qadar. Dalam satu malam itu, amalan sekecil apapun. Nah, tapi kadang disia-siakan. Malam Lailatul Qadar ada di mall. Malam Lailatul Qadar lagi di jalan bakar petasan. Wal iyadu billahi min zalik. Ini kesalahan fatal jemaah sekalian kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, puncak kesalahan tersebut sebenarnya bukan di bulan Ramadan juga, tapi ada di luar Ramadan. Selesai Ramadan, selesai semua ibadah. Begitu masuk Ramadan, dibuka itu lemari. Mana kunci lemari itu yang di dalamnya ada Al-Quran? Bayangkan, dia cari kuncinya. Kenapa? Memang selama ini tidak pernah dibuka. Seandainya sering dibuka, dah tahu di mana kuncinya, atau tidak pernah dikunci. Kalau memang sering dibuka, itu saja ada, itu mana itu. Menunjukkan jarang dipakai itu saja dah. Iya toh, ibu-ibu mau kena, mana itu mau kena aku paling cantik. Jarang dipakai. Masuk Ramadan dicuci semua, di laundry apa segala macam. Al-Quran sudah mulai dibuka-buka. Tidak pernah lusuh ini Al-Quran, selalu baru. Sudah 10 tahun. Kalau lusuh itu artinya sering dibaca, sering dibuka. Begitu selesai Ramadan, tadi Idul Fitri, Al-Quran ditutup kembali, simpan di lemari, dikunci. Seandainya bisa ditalan kunci, talan kuncinya. Semuanya hilang. Jamaah masjid kembali seperti sedia kala. Kembali seperti sedia kala. Sedia kala maksudnya sebelum Ramadan. Nah, inilah kata Bishr Al-Hafi rahimahullahu ta'ala dari kalangan pendahulu kita as-salafus salih, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataif Al-Ma'arif, bi'sal qawmi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek manusia adalah manusia yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Beliau mengatakan demikian ketika ditanya. Ketika ditanya, "Ma ra'yukum? Apa pendapat antum?" Fiman yata'abbadu fi Ramadan wa yajtahidu fihi fa idzan salakha taraku. Bagaimana pendapat Anda tentang orang yang semangat beribadah dalam bulan Ramadan, giat ijtihad beramal, ketika Ramadan berakhir selesai, menutup lembaran-lembaran yang sudah dilakukan di dalam bulan Ramadan. Maka kata beliau, bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang hanya tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Apa makna ucapan beliau ini? Maknanya disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Bahwasanya mereka itu begitu masuk Ramadan, sebelum Ramadan tidak pernah salat wajib, atau salat wajibnya Senin Kamis. Atau dia cuma salat Jumat saja di luar Ramadan. Masuk Ramadan full 5 waktu. Full 5 waktu. Seandainya ada Jumat 2 kali dalam sepekan, 2 kali dia Jumat. Sedemikian semangatnya. Tapi begitu takbir berkumandang di 1 Syawal, hari pertama Lebaran saja, dia sudah tidak sholat memang. Kenapa? Sibuk masyarakat. Betul? Iya. Kiri kanan, kanan kiri, atas bawah, semuanya dikunjungi. Padahal di tempat-tempat yang dia ziarahi pasti ada masjid. Kalau tidak ada masjid, sholat mau di rumah. Ini tidak, hari pertama Ramadan saja, 1 bulan itu dilatihan, dididik, digembleng di Ramadan, langsung hilang. Ini maksudnya kata Syekh bin Baz, yang meninggalkan kewajiban yang dia laksanakan di Ramadan, begitu berakhir Ramadan, tinggalkan semua kewajibannya. Ini yang sejelek-jelek manusia.
Makanya sebagian ulama salaf mengatakan la takunu ramadhaniyan. Jangan kalian hanya sekedar disebut ramadhaniyan, hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Tapi hendaknya kalian mengenal Allah pada seluruh bulan-bulan di luar bulan Ramadan, dan lebih meningkatkan intensitas di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara kesalahan kaum muslimin yang melaksanakan ibadah, khususnya salat tarawih, mereka melaksanakan salat tarawih itu dengan tidak tumma'ninah. Dengan tidak tumma'ninah. Apa itu tumma'ninah? Tenang sejenak. Menempatkan semua posisi tulang pada posisinya. Iya. Tumma'ninah maknanya waqar. Naam. Dan tumma'ninah rukun daripada ibadah salat. Yang namanya rukun, sengaja, tidak sengaja, batal itu salat. Ya? Rukun ditinggalkan sengaja kah, tidak sengaja, lupa atau ingat kapan ditinggalkan, batal itu salat. Ulangi dari awal. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Abu Hurairah menceritakan, iya, anna rajulan dakhala al-masjid. Ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Iya. Kemudian dia salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi memberikan salam. Selesai itu apa kata Nabi? Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu ulangi salatmu, kamu belum salat. Maka dia pun kembali salat, Allahu Akbar, 2 rakaat. Selesai salat itu datang kepada Nabi. Apa kata Nabi? Irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali ulangi salatmu. Kamu itu belum salat sebenarnya. 2 kali. Iya. Di kali yang ketiga, dia sudah perbagus salatnya. Sudah perbagus salatnya. Setelah itu datang kepada Nabi. Apa kata Nabi? Sama dengan yang tadi. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali salat. Kamu belum salat. Lalu apa kata laki-laki itu? Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq. Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Fama uhsinu min hadza. Saya tidak bisa lagi salat yang terbaik selain daripada yang saya sudah kerjakan itu. Itu yang paling terbaik salat saya. Itu best of the best milik dia. Fa'allimni, maka ajarkanlah saya. Maka Nabi mengajarkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumtum ila sholati fakabbir." Kalau kamu berdiri hendak salat, maka takbir. Dari sini kita dapat faedah penting dari ucapan Nabi ini. Nabi tidak bilang, kalau kamu berdiri salat, tunggu kau dulu. Niat kau dulu. Iya toh? Biasanya begitu. Ini imam sudah Allahu Akbar, sudah baca Al-Fatihah, dia masih usolli. Salah. Apa kata? Iya. Itu diwas-was syaitan. Saya lihat sendiri, subhanallah. Itu sudah Al-Fatihah imam, sudah amin. Mungkin khawatir amin. Cepat. Syaitan itu. Idza qumtum ila sholati fakabbir. Langsung takbir. Iya. Kalau dalam riwayat yang lain, juga dalam riwayat Al-Bukhari, idza qumtum ila sholati fasbiqil wudu'a tsumma istaqbilal qibla fakabbir. Sama. Langsung takbir. Kenapa? Anda masuk masjid pasti ada niat mau apa. Tidak mungkin masuk masjid mau makan, pasti mau sholat. Iya toh? Anda juga wudu di sana tempat wudu atau wudu di rumah, untuk apa itu wudu? Untuk sholat. Itu sudah niat namanya. Tinggal ditakyin. Ini sholat apa? Maghrib. Oh iya maghrib. Gitu saja. Tidak usah pakai tabe. Orang tua saya siapa tersinggung. Tidak usah mi.
Apalagi tidak dihafal, awendo Fasbigil fa idza qumtum ila sholati fakabbir. Tsumma qra' ma tayassara laka minal Qur'an. Setelah itu baca apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Itu setelah Al-Fatihah. Iya. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tsummal ka'. Setelah kamu membaca dari Al-Qur'an yang mudah, kemudian hendaklah kamu ruku' hatta tatma'inna raki'an. Sampai betul-betul tuma'nina dalam ruku, tenang dalam ruku. Summal fa, kemudian kamu bangkit dari ruku hatta tatma'inna qa'iman, sampai betul-betul tuma'nina ketika berdiri. Jangan langsung begitu selesai ruku, i'tidal, belum apa-apa langsung sujud. Enggak, tuma'nina, tenang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Summasjud hatta tatma'inna sajidan." Lalu kamu sujud sampai betul-betul sujudmu itu tuma'ninah, tenang. Summal fa hatta tatma'inna jalisan. Setelah itu kamu bangkit dari sujud, duduk sampai betul-betul tuma'ninah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma fa'al zalika fi shalatika kulliha." Lalu lakukan itu pada semua salatmu. Ini pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang 3 kali disuruh mengulang salat. Kenapa? Tidak tuma'ninah. Di bulan Ramadan 8 rakaat targetnya 15 menit. Kenapa? Ini imam masjid pusing. Kenapa? 15 menit 8 rakaat. Kenapa begitu? Panitia minta. Akhirnya apa? Allah Akbar. Dimodifikasi lagi, 1 rakaat 1 ayat. Awendo Iya. Memang jujur, saya pernah diminta begitu. 1 rakaat 1 ayat. Oke. Nah, boleh. Iya. Pas selesai Al-Fatihah saya baca. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. 1 ayat toh? Mau apa? 1 ayat itu? Iya. Atau Ain Sin Qaf. Allahu Akbar. 1 ayat itu? Iya. Taliwaliwat 1 ayat. Nah. Setengah lembar luar biasa, setengah lembar. Mungkin menghitung hari tidak ada jemaahnya. Iya. Iki kapolong asang cocok ji. Tapi kalau orang tua kasihan, waduh. Itulah kelemahan kita. Belum lagi itu 1 ayat 2 ayat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kejar-kejaran. Iya toh? Saya pernah lihat di sebuah media sosial, sebuah video. 20 rakaat berapa menit? Berapa? 7 menit 20 rakaat. Saya penasaran. Barakateh. Saya lihat videonya, subhanallah, Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibatun azimah. Orang yang tidak tuma'ninah dalam salat, termasuk salat tarawih jemaah sekalian, itu adalah pencuri. Iya, pembegal yang jauh lebih jahat dibandingkan pencuri dan pembegal harta. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aswa'un nasi sirqatan alladhi yasriku min salatih." Sejelek-jelek manusia adalah mereka yang mencuri dalam salatnya. Bukan yang mencuri harta, bukan yang merampok, bukan pembegal, tapi yang mencuri dalam salatnya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yasriku min salatihi?" Ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri dalam salatnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana la yatimmu ruku'uha wa la sujuduha." Dia tidak menyempurnakan ruku', tidak menyempurnakan sujud. Ruku', sujud, iya,
rukunya sudah rukun, tumaninah juga sudah rukun. Bagaimana rukun yang benar? Iya, punggung itu lurus. Seperti punggung dengan kaki ini 90 apa? 90 derajat, segitiga siku. Coba mereka, segitiga siku-siku. Betul-betul lurus. Yang seandainya diletakkan baskom di punggungnya, tidak goyang-goyang itu baskom, berisi air, tidak tumpah itu air. Betul-betul lurus itu punggung. Punggung bisa lurus itu ketika tangan pada posisi yang tepat. Iya. Di mana posisi tangan? Di lutut. Ini sengaja saya singgung sebab ada orang yang ruku, tak gantung tangannya. Tak gantung tangannya. Ada yang di betisnya. Gitu? Ada di betisnya. Ada juga di pahanya. Subhanallah, di lutut. Iya, itu nikmat sekali sebenarnya dan kita tidak akan capek itu ruku. Tidak capek kalau betul-betul pada posisi yang benar. Makanya Nabi panjang rukunya sama dengan panjang sujudnya, sama dengan panjang berdirinya. Nah, Nabi kalau berdiri baca apa? Baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, mau apa? Begitu memang. Sebab itu nikmat itu salat. Adapun yang rukunya tidak beres, ya Allah, menderita itu. Iya. Sambil banyak berdoa dalam ruku, kapan bangkit? Iya. Dan sujud yang tidak sempurna, iya, manakala dia tidak sujud dengan menggunakan 7 tulang. Tulang apa itu? Rusuk apa lagi? Tulang apa? Tulang hidung. 7 itu disebutkan dalam hadits Abdullah bin Abbas. Kata beliau, umirna an nasjuda ala sabati a'zamin. Kita diperintah sujud dengan 7 tulang. Tulang yang pertama kening plus hidung, itu 1. Bukan cuman kening saja, apalagi seperti makob bola. Ya. Tak angkat kepalanya. Itu biasa saya lihat. Hidung tidak rapat, tidak menyentuh tempat sujud. Kemudian 2 telapak tangan. 2 telapak tangan. Telapak tangan ini tidak tidak direnggangkan, dirapatkan dengan 2 posisi. Apakah itu sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kedua telinga? Silakan pilih. Ketika sujud. Dan kalau sholat sendiri dijauhkan, diangkat ini lengan. Atau dia menjadi imam, diangkat itu lengannya. Tapi kalau sholat berjamaah cukup diangkat, jangan dilebarkan. Nusiku tamamu. Nah. Kemudian tulang berikutnya adalah kedua lutut. Dan tulang yang kedua yang berikutnya adalah ujung kaki. Makanya kalau sujud jangan tak gantung itu kaki tak. Ya. Jangan tak gantung. Dikasih kena itu lantai atau tempat sujud. Lantainya. Itu baru sujud yang sempurna. 7 tulang. Kalau itu tidak benar, salah itu sujudnya. Salah sujudnya, batal itu rukun. Rukunnya batal itu sholat. Gitu saja. Naam. Ma'asyil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk kesalahan terkait dengan masalah ini adalah bersamaan dengan imam melakukan gerakan. Biasa imam mengatakan mau sujud Allahu Akbar, dia juga langsung sujud. Oh, jemaah sekalian. Kalau siapapun yang perhatikan itu hadits-hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pasti akan mendapati bagaimana para sahabat itu tidak akan melakukan gerakan sebelum mereka menyaksikan Nabi itu melakukan gerakan itu dan betul-betul pasti melakukan gerakan itu. Seperti diceritakan oleh sahabat. Mereka tidak akan sujud kecuali setelah melihat Nabi sujud dengan sempurna. Barulah mereka turun sujud.
itu bersamaan saya tidak boleh. Apalagi mendahului. Mendahului kah? Iya, mendahului ya. Ada yang mendahului biasa kah? Iya, mendahului imam. Naam. Makanya para imam itu, ya, berapa imam di sini? Hah? Naam. Iya. Usahakan, iya, takbirnya itu dipahami oleh jemaah. Iya, maksudnya dipahami bagaimana? Sebab kalau Nabi SAW kadang beliau melakukan gerakan bersamaan dengan takbir. Kadang beliau melakukan gerakan dulu, setelah itu baru takbir. Ya, atau takbir dulu kemudian melakukan gerakan. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi. Nah, tinggal bagaimana jemaah memahami imamnya ini. Kalau dia melakukan takbir Allahu Akbar, apakah dia bersamaan takbirnya dengan gerakannya atau tidak? Iya. Kalau bersamaan, begitu selesai mengatakan Akbar, boleh kita lakukan. Tapi kalau lebih dahuluan takbirnya dia Allahu Akbar, baru angkat tangannya, tunggu imam selesai itu angkat tangan, baru kau angkat tangan. Nih ya, makanya di sini pentingnya ya saling mengenali antara jemaah dengan imam, ya, dipahami dengan baik itu supaya tidak terjadi kekeliruan. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk kekeliruan di dalam bulan Ramadan adalah merayakan nuzulul Quran. Apa itu nuzulul Quran? Turunnya Al-Quran. Kapan diturunkan Al-Quran? Kapan? Iya, malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan, sahih itu. Dia tidak sebut tahun, tapi sebut malam Lailatul Qadar. Iya. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah melalui Jibril. Tapi tidak pernah itu Nabi tiap tahun, kayaknya ini sudah bertepatan dengan hari pertama saya diturunkan Al-Quran ini. Ayo, kumpul-kumpul di masjid. Kita adakan acara. Siapa mau mengaji? Siapa mau ceramah? Tidak ada Nabi lakukan seperti itu. Sahabat juga tidak ada. Iya. Tabi'in juga tidak ada. Tabi'ut tabi'in juga tidak ada. 4 imam mazhab juga tidak ada. Lalu itu merayakannya ikuti siapa? Ikuti siapa kira-kira? 4 mazhabnya tidak rayakan, menentang habis-habisan yang namanya begituan. Lalu kita ikut siapa? Nah, termasuk kesalahan terkait dengan masalah itu menentukan nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Kapan nuzulul Quran? Ya, Lailatul Qadar. Coba. Bapak pasti hafal. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahu? Semuanya hafal tuh? Iya. Antum hafal ya? Nah. Kadang itu sudah dihafal mati, ditahu artinya, tapi percaya bahwa Ramadan nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah, kapan Lailatul Qadar? Nabi sebutkan tahallu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari itu Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Nah, 17 itu di 10 mana? 10 tengah. Bukan 10 akhir. Taliwak mentong. Iya. Harusnya di 10 akhir Ramadan. Maksudnya nuzulul Quran, bukan merayakannya, bukan. Tapi itu turunnya Al-Quran dan tidak perlu dirayakan. Tidak perlu. Kalau memang Anda ingin mendapatkan manfaat Al-Quran, maksimalkan bulan Ramadan dengan membaca, menghafal, mentadabbur itu. Ini tiap tahun adakan nuzulul Quran, tapi tidak pernah tahu baca Al-Quran dengan baik dan benar. Taliwa-liwa. Nah, kemudian termasuk kesalahan berikutnya jemaah sekalian, di antara rakaat dari salat tarawih ini, 2 rakaat itu diselingi dengan zikir-zikir khusus. Demo to disanga salawatan, demo to disanga tahlilan,
takbiran, tahmidan, apalah kata Buddha duka. Gitu? Iya, itu tidak. Mana contohnya dari Nabi yang seperti itu? Kalau alasannya capek setiap rakaat, gampang. Tarawih itu dari kata tarwiha, artinya istirahat. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat, kadang selesai 4 rakaat istirahat dulu. Kita bisa juga habis 4 rakaat istirahat ngopi-ngopi, asal jangan main domino. Ngopi-ngopi, makan kue, cemilan, istirahat dulu. Itu namanya tarwih. Jangan dibalap, kejar target. Padahal seimbang. Iya tuh? Iya. Kalau capek 4 rakaat istirahat dulu. Iya. Atau tidak mesti 4 rakaat, 6 rakaat. Iya, istirahat dulu. Nanti lanjut sebentar 2 rakaat. Tidak ada masalah, tergantung kesepakatan jemaah dengan imamnya. Namanya tarawih dari kata tarwiha, istirahat itu artinya. Nah, kita tidak pernah istirahat. Iya tuh? Iya, masa disebut tarawih? Ya, tarawih dari sisi bahasa tarwiha artinya istirahat. Nah, sebab di zaman Nabi setiap 4 rakaat selesai istirahat dulu. Boleh istirahat dulu. Iya, pulang ke rumah dulu. Apa segala macam, makan apa. Setelah itu datang kembali. Sesuai kesepakatan jemaah. 15 menit misalnya toh. 15 menit harus datang kembali. Luar biasa itu yang begitu. Hanya itu butuh sosialisasi. Butuh sosialisasi betul itu. Nah, kemudian jemaah sekalian termasuk kesalahan di bulan Ramadan. Ya. Dan ini biasanya di akhir Ramadan. Melakukan sholat tasbih dengan berjamaah. Melakukan sholat tasbih dengan berjamaah. Sholat tasbih dari sisi periwayatan hadis itu tidak lepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, para ulama melemahkan hadisnya. Banyak sisi-sisi dan alasan disebutkan ulama kenapa mereka melemahkan hadisnya. 1. Ya. Yang kedua, di antara para ulama ada yang menguatkan hadisnya. Ada yang sampai mensahihkan hadisnya. Kita ambil misalnya pendapat para ulama yang mensahihkan, membenarkan hadis tentang salat tasbih. Tapi ternyata melihat konteks hadisnya, konteks hadis tersebut tidak menunjukkan itu dilakukan dengan berjamaah. Salat sunat yang dikerjakan berjamaah pasti ada konteksnya dalam hadis. Iya, tidak boleh kita bikin-bikin, tidak boleh. Ini kayaknya bagus ini berjamaah. Kayak nanti sebentar habis salat Isya. Iya, habis salat Isya kan ada ba'diyah Isya 2 rakaat. Bagus kayaknya berjamaah ini, ayo berjamaah lagi. Tidak boleh. Iya, mesti sesuai dengan konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Konteks hadis itu salat tasbih, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kamu bisa laksanakan itu sekali sehari, maka laksanakan. Salat tasbih itu 4 rakaat. Iya, 1 rakaat itu isinya 150 75 tasbih. 2 rakaat 150. 3 rakaat 325. Coba enggak? 225, 4 rakaat 300 tasbih. Iya. Begitu. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dengan apa? Ada 4 surah itu disebutkan dalam konteks hadis itu. Iya, di akhir hadis disebutkan jika kamu bisa laksanakan sekali sehari laksanakan, kalau tidak sekali seminggu laksanakan, kalau tidak bisa sekali seminggu sekali sebulan, tidak bisa sekali sebulan sekali setahun, tidak bisa sekali setahun sekali seumur hidup. Bukan sekali setiap Ramadan. Setiap akhir Ramadan, setiap 10 akhir. Kemudian Nabi tidak sebutkan berjamaah kok. Jangan tahu enggak saya? Kalau salat tarawih, Nabi contohkan. Nabi contohkan beliau pertama salat.
Lalu ada beberapa sahabat yang mengikuti, iya kan? Iya, malam pertama. Malam kedua, beliau salat. Ada ikuti lagi 2, 3. Malam ketiga tambah banyak. Malam keempat, Nabi tidak keluar. Nabi tidak keluar. Ini menunggu jemaah, sudah full itu masjid. Iya. Kalau kita malam pertama full masjid. Nah, besoknya Nabi keluar, sampaikan. Beliau beralasan jangan sampai itu dianggap wajib. Dan itu sudah tidak berlaku. Sebab kenapa? Nabi sudah meninggal. Artinya apa? Tidak akan berubah hukumnya salat tarawih. Sebab Nabi sudah meninggal. Syariat sudah sempurna. Iya, salat tarawih tetap hukumnya sunnat. Salat tarawih tetap hukumnya sunnat. Nah, kalau berjamaah silahkan, tidak ada masalah. Sebab memang ada contohnya dari Nabi. Iya. Salat witir berjamaah, iya ada. Salat apa lagi yang salat sunat berjamaah? Salat Id. Iya. Dan salat yang terkadang, maksudnya terkadang tidak selalu, sifatnya insidentil. Iya. Seperti salat apa itu? Salat apa? Salat gerhana itu bukan insidentil. Memang harus berjamaah. Salat gerhana sendirian, gimana caranya? Istisqa juga, tidak ada salat istisqa sendirian. Iya, maksudnya salat insidentil, salat lail selain salat tarawih misalnya. Kita misalnya bermalam. Iya, ada beberapa teman-teman bermalam di satu rumah. Tiba-tiba ada yang bangun salat malam. Iya, yang lain enggak sengaja bangun lihat salat, ikut dah. Itu tidak ada masalah, insidentil namanya. Iya. Itu tidak ada masalah yang seperti itu, insidentil. Sebab Nabi ketika ikut berjamaah dengan sahabat seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, tidak setiap malam, tidak menentukan waktu kita tahajud berjamaah ada. Enggak. Seandainya ada, Nabi tahajud berjamaah dengan Aisyah. Iya kan? Nah, makanya itu keliru, itu kelompok-kelompok. Iya, yang ayo mabit. Apa itu mabit? Apa? Kalau tidak tahu jangan jangan sembarangan Ini bila saja Allah alam. Yang penting kadang-kadang. Nah, apa itu mabit? Siapa yang biasa mabit di sini? Mabit di puncak, mabit di apa? Sebentar malam, iya, kita adakan tahajud bersama. Ini direncanakan namanya. Ini keliru. Direncanakan. Nabi tidak rencanakan. Buktinya apa? Beliau nginap di rumah istri beliau, Hafsah. Hafsah itu keluarganya Abdullah bin Abbas. Iya. Begitu Nabi bangun sholat lail, Abdullah bin Abbas tidak sengaja bangun lihat, Nabi sholat. Beliau juga ikut. Itu kan tidak ada perencanaan, tidak ada planning. Insidentil tiba-tiba. Demikian pula dengan Abdullah bin Mas'ud. Sama juga di rumah. Kita bangun sholat. Allah. Tiba-tiba istri juga bangun. Ya. Wah, dia lihat suami sholat. Dia ikut dengan kita. Tidak ada masalah. Asal jangan, sebelum tidur, kita bangun bareng yuk. Jangan. Itu direncanakan namanya. Dan di antara bukti bahwasanya itu tidak perlu direncanakan, tidak itu sifatnya insidentil. Nabi SAW bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail summa shalla. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada seorang suami yang bangun di waktu malam lalu dia salat. Lalu kemudian apa? Kemudian dia membangunkan istrinya. Lihat, salat lalu membangunkan istrinya. Ya, fa in abat, kalau istrinya tidak mau, dipercikkan air ke wajahnya. Dipercikkan air ke wajahnya. Jangan seember. Iya. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rahimallahu imra'atan." Dan semoga Allah mencurahkan rahmat kepada seorang istri, qamat minal lail, dia bangun di waktu malam, dia salat lail,
Setelah sholat kemudian membangunkan suaminya untuk sholat. Fa in aba, suaminya tidak mau bangun, diapain? Dipercikkan juga air supaya satu sama. Itu juga menunjukkan seandainya sholat berjamaah kan tidak ada tuh konteks hadis seperti itu. Tapi kita tidak menafikan tentang bolehnya sholat berjamaah, sholat sunat itu kalau sifatnya insidental, bukan ada planning, bukan perencanaan seperti orang mabit. Nanti pekan akhir ini kita mabit sambil tahajud bersama. Subhanallah, sunnah Nabi diapakan? Nah, itu pentingnya. Kita mempelajari sunnah dengan baik dan benar. Jangan cuma ikut-ikutan doang, taklid buta doang. Kemudian jemaah sekalian masih habis, biarnya habis. Satu lagi. Banyak kalau sama sebut, saya simpan memang untuk kita. Nah, kesalahan di bulan Ramadan, di akhir Ramadan terkait dengan menunaikan ibadah zakat fitrah. Kesalahan pertama, fitrah. Kalimat zakat fitri atau zakat fitrah itu disalahpahami. Katanya itu zakat apa? Masalah fitrah itu apa? Suci. Fitrah itu Idul Fitri, zakat fitrah itu artinya makan, berbuka. Idul Fitri itu hari raya kita berbuka, bukan kita kembali suci. Aduh, salah bahasa itu. Kecuali Idul Fitrah, cocok itu mi. Kembali suci. Tapi Idul Fitri, fitrun, fa, to, nro, itu maksudnya kembali makan setelah sebulan tidak makan alias puasa. Itu salah bahasa. Minal aidin wal faizin, pilih kanak-kanak. Nah, zakat fitrah jemaah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, "Furida zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin." Nabi mewajibkan zakat fitrah itu satu sa'. Satu sa' ini ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Makanya ketika dikonversi ke timbangan itu berbeda-beda para ulama. Sebab yang namanya beras 3 kilo itu dengan kapas 3 kilo pasti beratnya sama, ukurannya yang beda. Awas antum. Nah, itu ukuran satu sok ukurannya. Nah, kalau para ulama berbeda sebab dikonversi menjadi kilo. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Tapi itu adalah makanan pokok. Tania doi. Zakat fitrah itu zakat fisik badan. Itu pakai beras. Kalau kita memang setiap hari makan beras. Kalau kita ngaku setiap hari makan kapurung, silahkan makan pakai sagu. Sebab itu makanan pokok. Makanya Nabi Abdullah bin Umar sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam haditsnya, sa'an min syairin. Dari gandum, min tamar, dari kurma, bukan dari duit. Kenapa? Tujuannya itu apa tuh zakat fitri? Dalam hadits Abdullah bin Umar sebutkan, tu'matan lil masakin wa tuhlatan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Itu tu'matan lil masakin, untuk kasih makan orang miskin dan membersih orang yang berpuasa dari hal yang sia-sia yang dilakukan selama dia berpuasa. Makanya di zaman Rasulullah zakat fitrah itu dikeluarkan bukan dalam bentuk duit. Kalau dalam bentuk duit namanya zakat mal. Itu kesepakatan di zaman Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'in itu betul. Nanti, kalau saya tidak salah ingat di zamannya Imam Abu Hanifah, itu sudah mulai ada yang berijtihad, boleh pakai duit. Boleh pakai duit. Itu ijtihad, bukan hadis ya. Ijtihadnya para ulama. Ijtihad tidak berlaku ketika ada dalil. Apalagi ketika ijtihad tersebut bertolak belakang dengan dalil. Di mana letak bertolak belakangnya? Kalau boleh pakai duit, di zaman Nabi ada duit.
Ada enggak duit zaman Nabi? Ada dinar, ada dirham. Iya toh? Ada. Mungkin ada yang beralasan zakat kalau dikasih beras dia mau beli baju baru. Nah, memang itu zakat fitri bukan untuk beli baju baru. Itu zakat fitri untuk dimakan. Supaya ketika Idul Fitri tidak ada orang miskin yang begini-begini. Enggak ada yang minta-minta. Iya. Kita di sini semakin Idul Fitri semakin banyak yang begini. Iya toh? Tahun ini dia begini, tahun depan dia dengan istrinya. Sudah mikawin. Iya, tahun berikutnya dia istri dengan anaknya begini semua. Subhanallah. Iya. Itu kalau menyelisih sunnah jemaah sekalian. Iya. Ya, apalagi yang panitia di sini. Iya. Hendaknya keluarkan dengan makanan, jangan dengan uid. Ini beberapa kesalahan ya yang sempat saya ingat, iya, yang sering terjadi bulan Ramadan. Ini jemaah sekalian yang bisa kita ingatkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari kami. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.